Halo semuanya, selamat datang di Brand Point. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema manajemen keuangan sehat untuk UMKM dan startup awal. Mungkin sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Titis Dewi, biasa dipanggil Titis, yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Nah, seperti biasa, kita bakal ngobrol bareng narasumber yang catchy abis dan juga tentunya expert di bidangnya. Jadi, tonton sampai habis ya. Teman-teman sadar nggak sih? Biasanya kita kalau baru mulai bisnis itu fokusnya ke gimana misalkan produk kita tuh cepat habisnya, gimana caranya kita dapatin pelanggan yang banyak, loyal. Tapi kadang kita lupa sama hal penting lainnya, yaitu pencatatan dan pembukuan keuangan. Nah, padahal pencatatan dan pembukuan keuangan itu bisa membantu kita untuk mengetahui apakah bisnis kita itu rugi, untung, atau ternyata selama itu nge-stuck di situ-situ aja. Nah, mungkin kalau misalkan membahas soal keuangan, kedengarannya cukup berat, tapi hari ini kita udah kedatangan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara yang akan membahas lebih lanjut nih terkait pencatatan dan juga pembukuan keuangan. Mungkin langsung saja kita sapa Bapak Ibu, selamat datang di Institut Teknologi Kalimantan. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asfar Syam. Sekarang posisi saya kerja di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di kantor wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Nah, jabatan kami di Kanwil DJP Kaltimtara itu sebagai fungsional penyuluh pajak, fungsional penyuluh pajak, dan kami ditemani juga sama Ibu Rina ya. Nah, nanti perkenalkan diri juga. Nah, mungkin kayak gitu aja dulu Mbak ya. Siap Ya. Bapak. Nanti Bu Rina kalau mau mengenalkan diri sama. Selamat pagi teman-teman ITK. Ini baru pertama kali nih ke ITK. Saya Rina Riza, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Kaltimtara. Oke, salam kenal Bapak Azwar dan juga Ibu Rina. Sama Bu Mbak Titis ya. Iya. Oke, Bapak, saya dengar-dengar Bapak sama Ibu ini udah di bidang penyuluh pajak kurang lebih selama 20 tahun, benar Bapak Ibu? Kalau 20 tahun di penyuluhnya bukan sih, di pajaknya. Oh, di pajaknya. Di pajak kami 20 tahun. Kalau di penyuluhnya sih Baru sejak 2021. baru 2021, Sejak tapi gini Mbak Titis. Jadi di Direktur Jenderal Pajak itu untuk penyuluh pajak memang baru dibentuk tahun 2021. Tapi sebelum-sebelumnya kami juga sering melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Itu memang sejak kami harus dituntut bisa ya. Memang salah satu tugas DJP. Iya, salah satu fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Pajak itu yaitu melakukan melakukan pelayanan ya Bu ya, pelayanan dan edukasi pelayanan kepada masyarakat. Mungkin gitu Mbak. Jadi kalau dibilang menyuluh 20 tahun mungkin iya, tapi kalau sebagai penyuluh baru 4 tahun, 5 tahun ya Bu. Baru dibentuk ya, Baru mungkin baru difokuskan oleh DJP untuk edukasi perpajakan, dibentuklah penyuluh pajak. Tapi kalau sebelum-sebelumnya selama 20 tahun kita bekerja, yang memang salah satu tugas kami waktu itu memang melakukan edukasi, cuman lebih fokus dibentuk penyuluh pajak sejak 2021. 2021, oke. Berarti title penyuluh pajak itu baru ada sejak 2021 ya Bapak? 2021. Jadi gini, kalau karena penyuluh pajak itu adalah jabatan baru kayak ini ya di Direktur Jenderal Pajak. Jadi kayak di dunia usaha nih Mbak Titis, kalau di dunia usaha itu ada namanya bagian marketingnya, pemasarannya. Nah, kami itu di pajak, penyuluh pajak itu adalah marketingnya Direktur Jenderal Pajak. Cuma ini core-nya beda ya. Kalau kita marketing, biasanya kan di bidang usaha itu kan bagaimana cara mencari pelanggannya, ya kan, gitu ya.
dan membeli produk kita. Betul. Ya kan gitu ya. Iya. Nah, kalau di pajak, kalau kami penyuluh pajak sebagai marketing itu, bagaimana cara masyarakat itu patuh melaksanakan kewajiban pajak dan yang membayar pajak dong tentunya. Iya, Nah, benar untuk ini sekali. penerimaan negara. Nah, itu. Nah, lebih susah karena kalau di dunia usaha itu marketingnya menjual, memperkenalkan ini produknya ada barangnya. Iya. Kalau kami kan nggak ada barang nih. Iya, Pak. Nah, dan bagaimana kami bisa membuat masyarakat itu dengan sukarela Dan nyaman ya Pak. nyaman Nyaman, pajak. paham, dan peraturan sehingga memang partisipasinya untuk melakukan kewajiban pajak itu memang dari dalam hatinya karena memang sudah paham, sudah mengerti ini tujuan pajak itu seperti ini untuk pembangunan, untuk kesehatan, untuk fasilitas segala macam. Itu tugas kita. Oke. Iya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita ngebahas soal pajak yang sering banget mungkin jadi perbincangan di kalangan masyarakat, apalagi UMKM juga Iya. ya Bapak Ibu. Mungkin saya ingin tahu nih terkait pencatatan dan pembukuan keuangan yang mungkin berhubungan sama pajak juga. Iya. Oke. Mungkin saya mau nanya ke Bapak dan Ibu, sebenarnya seberapa penting sih pembukuan dan pencatatan keuangan bagi UMKM dan startup awal? Kalau saya sih sangat penting ya Bu Erna. Betul. Iya. Karena gini ya Mbak ya. Jadi walaupun tanpa ada pajak ya misalnya ya. Iya, Pak. Seperti tadi yang dikatakan Mbak Titis bahwa bagaimana kita bisa tahu tentang kemajuan usaha kita kalau kita tidak ada historinya nih, tidak ada pembukuannya, nggak ada pencatatan apa. Jangan sampai kita jual-jual aja tapi rugi, ya kan? betul. Kan nggak tahu nih. Oh, pembeli saya banyak kok, setiap hari rame, tapi kok semakin susah ininya, kayaknya likuiditasnya semakin sulit, kok modalnya semakin berkurang. Nah, ini perlu ada pencatatan kan, ada Betul pembukuan, ada apa. Nah, tujuan pembukuan itu yaitu untuk stakeholdernya apa, untuk mengetahui, untuk bisa mengambil keputusan dalam hal proses bisnisnya perusahaan, ya kan gitu ya. Nah, dan untuk misalnya kalau dia sudah berkembang, dia sudah membagikan saham, misalnya dia masuk ke bursa. Nah, ini kan perlu stakeholdernya itu kan pemilik saham itu juga kan. Nah, itu pemilik saham itu perlu dia tahu. Kalau dia tidak tahu perkembangan laporan melalui laporan keuangannya perusahaan, ngapain dia mau tanam modal ke investasi ke perusahaan tersebut? Kan ini, jadi itu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, yang kalau tujuan akhirnya sih memang tujuan perpajakan juga ada juga di situ. Gitu. Mbak Titis. Atau mau tambahin Mbak? Iya, pencatatan ini supaya bisa memisahkan nih mana pencatatan yang memang dari usaha dan mana memang dari pribadi. Nanti takutnya memang kecampur ya, antara misalnya pemasukan dari usaha sama pengeluaran pribadi ini nanti nggak ada catatannya, malah seperti itu tadi. Nah, ini sudah penjualan banyak, kenapa nggak ada yang tersisa? Ya, jadi itu, jadi kan. Jadi ada pencatatan, dan kalau untuk tujuan perpajakannya ya tentu saja dari pencatatan itu mana penjualan, mana biaya-biaya, dan ada laba gitu ya Pak, labanya, dan laba itulah nanti yang menjadi basis untuk dikenakan pajak atau tidak. Ya, betul. Ya, mungkin gitu Mbak. Jadi tentunya pencatatan dan pembukuan keuangan ini sangat penting ya Pak untuk track record, apalagi UMKM itu seperti yang Ibu bilang tadi biasanya tercampur kan Bu antara pribadi sama usaha. Jadi kalau misalnya gini Mbak, jadi kan kalau kita nih orang pribadi tanpa ada embel-embel kayak semacam CP atau badan usahanya ya, dia sebagai pribadi melakukan kegiatan usaha. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Rina tadi kan itu, kalau usaha itu kan suatu entitas tersendiri ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya ada keuntungan di situ, ya kalau misalnya mau digunakan untuk pribadi, ya ada namanya FIP atau apa ya, atau pengambilan laba kalau misalnya ini ya. Nah, atau kan mungkin mau dijadikan sebagai biayanya dia, sebagai ini bahwa dia
memperkerjakan dirinya sendiri misalnya di dalam. Sebagai Nah, karyawan gitu. juga ya Pak. Tapi memang tetap harus tercatat. Tercatat, ya harus ada tercatat. Jadi udah ketahuan nih, ini untuk kemarin ada keperluan sekolah anak misalnya, nah itu harus dikeluarin dari itu. Berarti sudah diambil secara pribadi berarti kan, bukan untuk usaha. Jadi udah ketahuan tuh alur masuknya, Iya. alur masuknya dan alur keluarnya gimana. Nah Iya. itu dari situlah pentingnya pembukuan dan pencatatan. Oke. Jadi kan biasanya Bapak Ibu terkait pencatatan dan pembukuan keuangan menurut UMKM itu sesuatu yang ribet gitu loh Bu, Bapak. Jadi ada nggak sih cara sederhana buat memulai pencatatan? Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kewajiban perpajakan ya Mbak ya, kalau memang ini kita lihat dari sebenarnya begini juga, itu rumitnya pembukuan atau pencatatan itu tergantung dari skala usahanya kan. Iya, benar. Nah, semakin besar usahanya ya dia pasti harus membutuhkan yang pembukuan yang komplit ya. Nah, kalau misalnya cuma kayak UMKM ya bisa sederhana saja sih ininya, sederhana saja apanya, bisa pencatatannya. Ini kan kita tadi nyinggung nih masalah pembukuan pencatatan, nanti banyak pertanyaan nih. Kalau dari sisi perpajakan, pada dasarnya semua wajib pajak itu wajib pembukuan, ya kan begitu ya, Iya, Pak. wajib pembukuan. Namun karena melihat ininya apanya, nah kita khusus untuk wajib pajak orang pribadi bukan badan usaha itu masih dimungkinkan untuk melakukan pencatatan. Nah, syaratnya apa? Dia orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, namun peredaran brutonya itu masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, itu yang dibolehkan untuk membuat pencatatan. Nah, itu bedanya. Jadi pembukuan dan pencatatan bedanya ya itu tadi. Ini ya. Jadi kalau untuk sederhananya pembukuan ya, Iya, Pak. pembukuan itu yang penting kalau untuk tujuan perpajakan itu yang penting dia bisa mencerminkan adanya penghasilan, ya kan, ada modal, ya kan, kemudian biaya-biaya, ya kan gitu ya, dan penghasilan yang di ini misalnya kan ada yang kategori penghasilan yang tidak dikenakan penal, ada yang penghasilan dikenakan penal. Nah, ada yang mungkin penghasilan dia bukan termasuk objek pajak. Jadi kalau misalnya itu sudah ini bisa diklasifikasikan oleh wajib pajak, sebenarnya nggak masalah, biar sederhana aja. Apalagi kalau kita kan tidak menuntut ini dengan adanya aplikasi Kortas kemarin kan nggak terlalu ini. Malah kita sudah membagi sesuai dengan sektor usaha dari si pelaku usaha. Nah, si pelaku usaha itu, kalau dia jadi wajib pajak, kalau dia ingin membuat pencatatannya atau melakukan pelaporan menggunakan pembukuan, itu bisa dia pakai sudah kita ini kan akun-akunnya di dalam aplikasi Kortas ini. Jadi mereka tinggal ngisi nih. Kecuali kalau mereka sudah ada catatan sendiri. Nah, tapi kalau di luar misalnya perpajakan kan wajib pajak juga nggak perlu terlalu ini, kayak misalnya UMKM binaan BI atau Himbara ya, itu mereka sudah punya sendiri aplikasi-aplikasi yang sederhana yang bisa digunakan oleh para pelaku UMKM untuk membuat pembukuan atau pencatatan secara sederhana. Jadi kalau kami ingin di sini paparkan di sini nggak cukup waktunya ya, gitu. Penting iya. Jadi yang penting gitu, dia bisa mencatat biayanya, penjualannya kalau ada, pendapatannya, kemudian modalnya, kemudian biayanya yang dikeluarkan, penghasilannya pun juga bisa dia klasifikasikan. Udah, itu sebenarnya kalau udah ada cerminan semua itu sudah bisa jadi ini pencatatan dan pembukuan malah juga. Iya, jadi mungkin kalau
untuk pencatatan mungkin disiapin aja ya buku gitu kan, buku tulis misalnya hari ini penjualannya berapa, tanggal segini penjualannya berapa, kalau untuk yang UMKM ya, teman-teman IPK, misalnya hari ini penjualan berapa, misalnya 1 juta, tanggal 12 nanti 5 juta, itu sudah namanya pencatatan. Jadi cuma penjualan nanti kan, terus nanti direkap bulan ini berapa, bulan Oktober berapa, November berapa, Desember berapa, itu sebenarnya sudah masuk pencatatan. Nah untuk UMKM juga kalau untuk cuman omsetnya nanti 500 juta ke atas ya Pak, baru kenapa? Iya, walaupun masih di bawah 500 juta tetap ada pencatatannya. Nah, itu kan sebagai pertanggungjawabannya. Jadi pada saat dia nanti sudah mencatat peredaran brutonya sudah di atas 500 juta, maka itu baru dikenakan pajak. Pajaknya kecil lagi, 0,5%. Jadi kan gitu. Jadi nggak memberatkan pelaku UMKM lah dalam hal ini. Jadi pencatatan itu sederhana saja, apalagi untuk UMKM yang memang baru berdiri ya, atas taraf ya, tarafnya masih kecil, dan itu sudah cukup sih untuk kalau misalnya UMKM pencatatan sudah cukup. Cuma ada ketentuannya Mbak, jadi pelaku UMKM karena memang kan ini dikasih jangka waktu ya. Jangka waktunya itu untuk menggunakan pencatatan itu sampai dengan 7 tahun. Untuk orang wajib pajak, orang pribadi. Nah, dengan harapan, jadi selama 7 tahun itu dia sudah sering melakukan pencatatan, ya kan, secara sederhana, dan diharapkan dalam 7 tahun itu usahanya sudah berkembang, maka sudah bisa naik ke level melakukan pembukuan. Jadi gitu tuh. Makanya wajib pajak itu sebenarnya kan karena pada dasarnya kan semua wajib pajak itu harus melakukan pembukuan. Cuma memang dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi, apalagi yang punya peredaran bruto tertentu ya. Termasuk juga sebenarnya badan usaha juga. Badan usaha, tapi kok udah berlaku sebagai badan usaha, nggak ada lagi namanya istilah pencatatan. Dia harus pembukuan. Tapi pembukuannya itu tadi, pembukuan sederhana tadi, sepanjang omsetnya masih di bawah, mau di bawah 4,8 atau di atas 4,8 kan, kalau badan usaha kan tetap melakukan pembukuan ya. Kalau orang pribadi tadi di bawah 4,8 menggunakan pencatatan selama 7 tahun, kalau badan itu melakukan pembukuan. Nah, masalah untuk dikenakan yang final tarif 0,5%, nah itu semua, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, itu dikenakan final sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8. Nah, tapi kalau yang badan usaha tadi jangka waktunya, kalau CP itu ya model usaha badan usahanya itu CP, bentuk usahanya itu CP, selain perseroan terbatas ya PT ya. Nah, itu dikasih jangka waktu 4 tahun untuk dikenakan final. Kalau yang PT itu 3 tahun. Nah, tapi kemarin mungkin Mbak Titis dengar ya, untuk tahun 2025 ini yang mungkin sudah sampai jangka waktunya itu ya, kayak orang pribadi sudah 7 tahun menggunakan tarif final, atau badan tadi 4 tahun, 3 tahun tadi. Nah, untuk tahun 2025 ini diperpanjang. Nah, itu ada mendapat fasilitas diperpanjang lagi untuk tetap menggunakan tarif, karena mungkin ini yang melihat kondisi ekonomi ya, untuk mendorong UMKM lebih berkembang lagi untuk mendorong daya beli masyarakat. Gitu sih, Mbak. Jadi ternyata pencatatan tuh sesimpel mencatat pengeluaran dan juga pemasukan. Nah, betul ya. Sesimpel itu aja, jadi nggak perlu pusing-pusing harus apa ya yang ditulis. Sebenarnya hanya pemasukan dan pengeluaran. Iya, apalagi kalau dia misalnya dia masih dikenakan yang final tadi ya, dari 0, cukup mencatat aja omsetnya setiap hari berapa. Omset saya hari ini saya 100.000. Besok ada 1 juta. Bulan ini ternyata setelah di ini 30 juta misalnya ya. Nah, pas sampai dengan bulan 12, omset saya masih 300 juta tanpa
tanpa mencatat misalnya biaya-biayanya ya, karena biasanya itu pembiayaan itu juga sudah juga dicatat. Biasanya yang kita bisa catat itu, wah hari ini lakunya sekian. Nah, itu bisa saja begitu, dan kalau masih 300 juta setahun berarti belum kena pajak, berarti kan kalau sepanjang dia masih dikenakan tarif final. Oke, jadi mungkin buat teman-teman mitra IBT nggak perlu bingung lagi gimana melakukan pencatatan keuangan, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hanya mencatat pengeluaran dan juga pemasukan. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ya ilmu dari Bapak Ibu bisa membantu teman-teman untuk melakukan pencatatan ke depannya. Mungkin sebelum kita tutup Bapak Ibu, mungkin ada pesan untuk teman-teman mitra IBT agar kedepannya bisa melakukan pencatatan dan juga pembukuan keuangan dengan baik, agar juga nantinya mempermudah nanti teman-teman misalkan usahanya udah berkembang, jadi ketika ingin melakukan laporan pajak atau bayar pajak itu nggak perlu pusing lagi Bu, Bapak. Betul. Seperti itu. Jadi kan gini Mbak Titis ya. Jadi perneo masyarakat itu bahwa berhubungan dengan pajak itu ribet, itu harusnya tidak sebegitu. Tapi memang mindset orang kita ya, ya sebagai manusia biasa ya, artinya mindset kita itu kalau mengeluarkan uang tanpa adanya balas jasa, itu merupakan beban yang sangat berat Bu ya. Jadi, tapi kalau untuk berurusan dengan pajak, itu sebenarnya tidak semua. Itu maksud saya kayak begini, jangan takutlah berurusan dengan pajak. Jangan sampai kalau Anda tidak mengetahui kewajiban perpajakan Anda, malah Anda seharusnya yang tidak bayar pajak bisa jadi bayar pajak yang tidak seharusnya. Nah, ini yang perlu diinikan oleh teman-teman apa ya? Apa namanya? Mitra IBT. Mitra IBT. IBTK. IBT ITK. IBTK. IBT ITK. Oh, IBT ITK. Nah, mitra IBT ITK, jangan takut untuk mengetahui informasi tentang perpajakan. Jangan sampai gini Bu ya, yang biasa kita kirim surat dari Direktur Jenderal Pajak, terima surat dari Direktur Jenderal Pajak, belum dibuka isinya apa, tapi udah nggak usah deh, ini dari pajak nih, nanti disuruh bayar pajak. Pas dilihat logonya kan, nggak usah deh, ini nanti disuruh bayar. Padahal cuma dipanggil mau sosialisasi, mau diedukasi tentang pajak, itu Mbak Titis. Jadi banyak juga, ada juga misalnya misalnya rektornya pajak minta klarifikasi atau, nah tapi dengan sejak berlakunya aplikasi Cortex, harusnya ini memang juga perlu dikhawatirkan ya, karena biasanya ada surat-surat yang mungkin kan sekarang ini marak penipuan ya Pak ya, kirim lewat email ngaku-ngakunya dari Direktur Jenderal Pajak atau apa. Nah ini juga perlu diperhatikan juga bagi mitra IBT ITK, bahwa ini harus penting juga nih, karena yang jelas untuk melakukan perubahan data yang ininya dari Direktur Jenderal Pajak. Selain kalau misalnya nih si wajib pajak itu sendiri yang meminta ingin melakukan perubahan data, itu baru biasanya ada komunikasi dengan DJP. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk tiba-tiba tidak pernah merasa bermohon untuk melakukan perubahan data, tiba-tiba ada email, WA atau apa meminta untuk melakukan perubahan data, apalagi mengklik link yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu diabaikan saja. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya kayak gini, kita mau aktivasi Cortex, nah itu kan kita harus masukkan data ini kan, kita harus melapor dulu ke Direktur Pak, ini nanti email saya ya, nomor telepon saya ini. Nah, jadi data yang disampaikan itulah yang nanti akan dikonfirmasi ulang ke wajib pajak. Kalau itu kan berarti dari wajib pajak itu sendiri kan yang menyampaikan ininya, karena dia ingin saya mengaktifasi Cortex-nya atau apanya. Nah itu. Tapi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba datang nggak tahu dari mana asalnya, ngaku-ngaku dari Direktur Jenderal Pajak, nah lebih baik nggak usah, atau dikonsultasikan, dikonfirmasi langsung, tapi jangan mengklik apa-apa atau merespon atau menghubungi orang yang ada di
yang apa di telepon itu ya atau email itu ya. Konfirmasi dulu ke Konfirmasi ke apa? kantor pajak terdekat. Iya, kantor pajak terdekat atau memang yang nomor-nomor yang memang legal dari DJP. Dan kita juga setiap kantor pajak secara sosial media sudah aktif sekali ya Pak. Iya. Banyak Oh ya betul. informasi. Ya jangan lupa ya teman-teman Mitra IBT ITK Iya. untuk memfollow IG kami ya di @pajakkaltimtara. Banyak informasi-informasi di Ya. sana juga ada apa? Mau buka kelas pajak, Iya. tentang edukasi perpajakan bisa bermohon di situ juga. Juga ada layanan WA kalau untuk mau konsultasi supaya nggak usah datang langsung ke KPP, nanti bisa lewat WA atau informasi tentang perpajakan, peraturan terbaru juga banyak di media sosial kami. Ya. Follow. Saya lihat juga sering live ya Bapak Ibu. Nah, iya, kita sering live juga setiap hari Jumat biasanya Bu ya. Atau Ya, setiap hari Jumat. Enggak setiap sih, tapi biasanya hari Jumat. biasanya Hari Jumat sore. Oke, jadi pesan dari Bapak, kalau misalkan ada pihak yang meminta untuk melakukan perubahan data, Tanpa diminta oleh si wajib pajak itu sendiri, itu diabaikan saja. diabaikan saja. Oke, kalau dari Ibu Rina mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mitra IBT ITK Ibu? Tadi udah untuk apa follow Oke, jangan lupa follow media sosial untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang perpajakan, tentang informasi-informasi terbaru. Kadang Peraturan-peraturan terbaru. ya, tentang peraturan-peraturan terbaru. Kadang wajib pajak itu apa namanya? Kadang tidak tahu, jadi belum paham. Kadang tidak tahu, jadi apa sih ini pajak, ini surat apa lagi, ini kenapa aturannya seperti ini. Tapi kalau begitu dikonsultasikan, begitu ditanyakan, jadi Lebih jelas. lebih jelas. Oh iya, emang ini tujuannya begini, untuk seperti ini, seperti itu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman mitra yang ingin lebih pengen tahu lebih lanjut lagi terkait perpajakan, bisa follow Pajak Kaltimtara ini. Pajak Kaltimtara. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas insight-nya hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk pesannya kepada teman-teman mitra IBT ITK. IBT ITK. IBT Bapak. Ya, harapannya ke depannya teman-teman mitra untuk pencatatan keuangannya bisa lebih konsisten lagi, benar Bapak Ibu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman mitra IBT ITK. Saya Titis pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.